Ya, coba saya gambarkan begini. Pemerintah mengeluarkan ini lewat Menteri Agama. Tiba-tiba ada orang Indonesia haji di sana misalnya. Terus tahu masyarakat di sini. Itu bagaimana memberikan penjelasannya gitu kan. Sementara ini tafsirannya masih luas. Gitu. Karena itu ini masukan dari saya. Sebelum kita akhiri tentunya kepada seluruh saudara-saudariku masyarakat Indonesia yang insya Allah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya terhadap umat Islam, lebih khusus lagi saudara-saudariku yang memang sudah ada kuota untuk pemberangkatan di tahun ini, tentu kita harus melihat dengan lebih bijak dari seluruh aspek, ya, yang seluruh aspek ini tentunya dibicarakan, dibincangkan secara terukur, teratur, luas, dan saya yakin lah haji ini nggak akan main-main ya. Kalau ada yang main-main dengan ini, resikonya sangat tinggi, resikonya sangat luar biasa. Bukan cuma akhirat, dunia pun akan mendapatkan balasan-balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan satu arahan supaya dia mau kembali kepada ketentuan-ketentuan yang benar. Saya yakin ini nggak akan main-main, dan kita harus bersikap dengan baik, dengan objektif, dengan terukur, dan menyerahkan semua apapun yang ada atau diputuskan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah yang Maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum, diwajibkan bagi kita memerangi, termasuk perasaan diri kita sendiri walaupun sulit untuk kita lakukan. Ya, asa antakrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Boleh jadi kita nggak suka pada sesuatu, tapi di balik itu ada kebaikan-kebaikan besar. Wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kita menyukai sesuatu, mengidamkan sesuatu, tapi di balik itu ada sesuatu yang tidak baik untuk kita semua. Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu masa depan apa yang terbaik untuk kita semua. Insyaallah dengan niat kita pada Allah Subhanahu wa taala, ya, semua ibadah itu bersyukurnya kita kepada Allah. Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Semua pekerjaan kita itu dinilai pahala berdasarkan niatnya. Jadi semua ibadah itu bergantung kepada niatnya. Allah nggak lihat bagaimana misalnya, mohon maaf ya, apakah si fulan terlihat misalnya banyak bekalnya untuk haji, apakah kemudian penampilannya bagus dan sebagainya. Itu yang dilihat benar nggak niatnya. Termasuk dalam sholat pun, kalau kelihatan bacaannya bagus kan, kemudian terlihat seperti khusyuk tapi niatnya nggak betul karena ingin dilihat orang, dipuji orang dan sebagainya, itu nggak mendapatkan penilaian positif dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbahagialah bagi yang telah berniat, bagi yang telah berikhtiar, bagi yang telah menabung dan sebagainya. Saya sangat yakin berhusnudzon pada Allah Subhanahu wa taala, Allah telah dahulukan pahala-pahala kebaikannya. Dan kalaupun dalam konteks menunggu ini ada ajal yang terkait dengan kita kembali kepada Allah, saya pun punya keyakinan insyaallah Allah menetapkan kebaikan kepada kita semua sepanjang kita berusaha membawa esensi haji dalam kehidupan. Ya, bersikap baik, mengeluarkan yang kotor, menjaga birrun sehingga menjadi mabrur. Ya, birrun itu menepikan yang jelek-jelek sehingga yang baiknya datang, mempertahankan sampai wafat. Insyaallah ada mabrur yang kita dapatkan. Adapun pemberangkatan kembali kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, manusia hanya bisa berikhtiar. Namun demikian ikhtiar yang melalui Kementerian Agama ini, saya kira tadi ya saya mengusulkan ya secara pribadi 3 hal yang tadi saya maksudkan, yaitu untuk minta fatwa ke MUI, duduk bersama. Kalau sudah ada fatwanya alhamdulillah tinggal dirujuk, kemudian duduk bersama termasuk dengan duta besar ya, sehingga bisa menjelaskan klarifikasi isu-isu yang mungkin sudah disusun dalam FAQ itu ya, dan yang terakhir menjelaskan yang tadi kuota lainnya sehingga tidak melahirkan penafsiran-penafsiran yang lebih luas ya dalam konteks itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku, saya Adi Hidayat izin menyapa Anda dan mendoakan kita semua semoga senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini tanggal 24 Syawal tahun 1442 Hijrah bertepatan dengan 5 Juni 2021, kita diberikan kesempatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling berbagi informasi dalam ta'lim, dalam penyampaian hal-hal yang baik yang bisa membawa maslahat dalam kehidupan kita. Baik, pada 2 hari yang lalu, tepatnya tanggal 3 Juni tahun 2021, kita mendapat informasi dari Menteri Agama yang mengeluarkan keputusan Menteri Agama nomor 660 tahun 2021 tentang pembatalan ibadah haji, dan banyak sekali menghiasi headline di media-media sosial, media-media elektronik, cetak, dan juga stasiun televisi, serta hal-hal lain yang sampai kepada kita semua. Tentunya yang pertama, kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal, dan kita mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dalam arti segala hal itu Allah yang menentukan, segala hal Allah yang telah mengatur, dan segala hanya akan kembali kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita segala hal-hal yang maslahat untuk kehidupan kita seluruhnya. Nah, namun ada hal-hal yang tentunya kita ingin coba teman-teman sekalian bagi informasi-informasi yang akurat, pendalaman-pendalaman, sehingga dengan itu menghadirkan satu informasi yang terukur dan cara bersikap yang elegan, yang baik, yang memang dituntun oleh Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dalam hal ini Allah memberikan pesan kepada kita di Quran surah kelima Al-Maidah di ayat yang ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu ya kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai semua orang yang beriman. Ini mengkhitab kita, ya mengajak kita untuk merenung, dan Allah berbicara kepada kita semua. Hei orang-orang yang beriman, kunu qawwamina lillahi syuhada bil qist. Jadilah kalian semua penegak-penegak keadilan karena Allah Subhanahu wa taala, dengan cara yang benar, cara yang adil. Jadi saksi karena Allah dengan cara yang benar, dengan cara yang adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sampai perasaan kita yang tidak senang pada satu kelompok, satu keadaan, atau orang per orang, atau perbedaan pandangan dalam kehidupan, beda politik, beda pandangan bahkan dalam hal-hal furu'iyah misalnya ibadah gitu kan, atau beda aliran dan sebagainya, menjadikan kita tidak bersikap adil pada satu hal yang memang seharusnya menjadi objek pemahaman kita semua dan dipahami ya tentang peristiwa-peristiwa atau hal-hal yang tengah kita hadapi. Artinya tidak harus kemudian menjadi kawan, jadi lawan pun kita mengerti bahwa ini memang harus menjadi demikian, bahwa ini tidak boleh demikian, bahwa ini harus demikian ya, secara umumnya kan. Kemudian i'dilu wa aqrabu littaqwa, bersikap adillah kata Allah Subhanahu wa taala, karena adil itu bagian yang mendekatkan kita kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah, tingkatkan takwamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sungguh Allah Subhanahu wa taala itu maha meneliti ya, maha meneliti apa yang kalian kerjakan semuanya. Baik, karena itulah kemudian kita akan mencoba bersikap adil teman-teman sekalian untuk mengambil informasi secara utuh. Jadi bukan mengambil satu potongan misalnya dari media atau cuplikan dari video baik di YouTube ataupun yang lainnya, sehingga kita membawa kepada persepsi-persepsi yang sifatnya tidak utuh, parsial. Ya, karena itu ini saya telah print out ya langsung dari laman resminya di Kementerian Agama ya. Ini saya dapatkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 660 tahun 2021. Ini lengkap, ada 13 halaman. Ya, jadi kalau Anda hitung dari awal sampai akhir ada 13 halaman ya, sampai ke teknis-teknis terkait dengan detail tertentu. Saya kira teman-teman sekalian, kalau kita baca ini, kita akan temukan satu gambaran yang komprehensif, walaupun mungkin kita bisa usulkan ya, beberapa catatan-catatan yang kiranya bisa disempurnakan untuk mendapatkan maslahat secara keseluruhan. Ya, saya berikan gambaran misalnya, dan teman-teman bisa download ya, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 660 tahun 2021 tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijrah atau garis miring ya 2021 Masehi. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, saya selalu mengatakan bahwa setiap keputusan-keputusan di negara Republik Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia, baik dari keputusan presiden misalnya atau bahkan sampai ke menteri, itu selalu menyertakan sila pertama Pancasila dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Ini memberikan gambaran bahwa semua keputusan yang dihadirkan, disampaikan, diberitakan kepada masyarakat, kepada rakyat, itu betul-betul mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam pandangan kita sebagai orang Islam ya, karena Tuhan yang Maha Esa bagi kita Allah Subhanahu wa taala ya. Karena itu penting sekali bagi pemangku kebijakan ya, bagi para pejabat dan turunan-turunan yang memberikan keputusan itu banyak merenungkan setiap keputusan, karena pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun teman-teman sekalian tentunya harus membantu ya, supaya setiap keputusan-keputusan dimaksud itu ya mendapatkan rahmat ya. Dengan rahmat itulah kemudian kita bisa mendapatkan keberkahan dalam kehidupan, khususnya di negara kesatuan Republik Indonesia. Baik, Menteri Agama Republik Indonesia, ini kita berbicara tentang jabatan ya, bukan tentang personal dan sebagainya. Jadi tolong teman-teman pun memposisikannya secara proporsional ya, jangan menilai misalnya orangnya, si fulannya dan sebagainya. Kita bicara tentang posisinya sebagai Menteri Agama, dan disinilah kemudian juga peran yang dimaksudkan untuk membawa nilai-nilai kementerian yang bertanggung jawab baik sebagai regulator ataupun operator terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji. Dan tentunya kalau sudah bicara tentang Menteri Agama, ini akan melibatkan banyak stakeholder, bukan keputusan sepihak dari pribadi. Tentu akan melibatkan banyak-banyak divisi-divisi, bagian-bagian, bidang-bidang, bahkan terkait dengan haji. Karena saya pun punya pengalaman 2010 itu sebagai tenaga musim haji ya, dari Tripoli, yang tentu sangat mengetahui di lapangan seperti apa. Ada petugas-petugas di dalamnya, ada bagian-bagian kontrolnya dan sebagainya. Sampai kemudian itu kan juga ada tim ya pengkaji, baik yang di keuangan nanti ada
BPKH, kemudian turunan ke bawahnya sampai nanti ke bagian detil-detil di bawah itu ya. Misalnya ada dakar daerah kerja gitu kan, sampai nanti ke bagian-bagian kecil lagi, baik di Mekah, di Madinah ataupun Armida dan seterusnya. Jadi ini bukan hal yang sepele ya, bukan hal yang sepele, karena akan sangat berpengaruh kepada pelaksanaan haji dan memberikan juga satu kenyamanan bagi masyarakat Indonesia khususnya atau tamu-tamu Allah duyufur rahman untuk beribadah dengan nyaman dan pertaruhan yang dahsyat, karena haji ini menggabungkan antara ibadah harta dengan fisik ya. Ada ibadah fisik saja seperti sholat, ibadah harta seperti zakat. Ini haji harta dengan fisik, artinya nggak main-main itu kan. Orang udah berusaha nabung, bahkan antrian juga cukup panjang ya, puluhan tahun, kemudian juga tenaga akan dikeluarkan di sana. Jadi sesuatu yang sangat diapresiasi oleh Allah, bahkan melalui Rasulullah SAW jika benar hajinya, dan apresiasinya besar. Jika dijaga sampai dengan meninggal dunia bisa mendapatkan surga jaminannya ya, dari Nabi SAW dan tentunya dari petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya ingin teruskan teman-teman sekalian. Di sini ada poin menimbang, ada poin mengingat, kemudian menetapkan ya. Setelah mengingat dan memutuskan, menetapkan. Saya coba bacakan dulu ya. Menimbang A, bahwa menunaikan ibadah haji wajib bagi umat Islam yang mampu secara ekonomi dan fisik serta terjaminnya kesehatan, keselamatan dan keamanan jemaah haji selama berada di embarkasi atau debarkasi, di perjalanan dan di Arab Saudi. B, bahwa kesehatan, keselamatan dan keamanan jemaah haji sebagaimana dimaksud dalam huruf A terancam oleh pandemi coronavirus disease ya 2019 atau COVID-19 beserta varian barunya yang melanda hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia dan Arab Saudi. C, bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga dan melindungi warga negara Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri melalui upaya penanggulangan pandemi COVID-19. D, bahwa dalam ajaran Islam menjaga jiwa merupakan salah satu dari 5 maqasid syariah selain menjaga agama, akal, keturunan dan harta yang harus dijadikan sebagai dasar pertimbangan utama dalam penetapan hukum atau kebijakan oleh pemerintah agar terwujud kemaslahatan bagi masyarakat. E, bahwa sebagai akibat pandemi COVID-19 dalam skala lokal dan global, pemerintah kerajaan Arab Saudi belum mengundang pemerintah Indonesia untuk membahas dan menandatangani nota kesepahaman tentang persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijrah /2021 Masehi. F, bahwa pemerintah Arab Saudi belum membuka akses layanan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijrah /2021 Masehi, dan pemerintah Indonesia membutuhkan ketersediaan waktu yang cukup untuk melakukan persiapan pelayanan bagi jemaah haji. G, bahwa setelah mempertimbangkan keselamatan jemaah haji, tolong cermati baik-baik, bahwa setelah mempertimbangkan keselamatan jemaah haji dan mencermati aspek teknis persiapan dan kebijakan yang diambil otoritas pemerintahan Arab Saudi, Komisi 8 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rapat kerja masa persidangan 5 tahun sidang 2020-2021 tanggal 2 Juni 2021 menyatakan menghormati keputusan yang akan diambil oleh pemerintah terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijrah 2021 Masehi. H, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, huruf E, huruf F, dan huruf G, perlu menetapkan keputusan Menteri Agama tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah 2021 Masehi. Baik teman-teman sekalian, jadi poin yang menimbang ini ada sampai dengan huruf H. Tadi disampaikan dasar pertimbangannya itu lebih kepada dua hal pokok. Yang pertama adalah tentang keselamatan, ya, menjaga jiwa, hifdzun nafsi. Jadi satu dari bagian 5 maqasid syariah, tujuan bagaimana agama itu datang untuk memberikan dan penjagaan, ya, memberikan bimbingan dan penjagaan kepada 5 hal pokok. Tadi disebutkan di sini sudah sangat jelas sekali. Jadi hifdzul din, ya, menjaga agama, hifdzun nafsi menjaga jiwa, hifdzul aqil menjaga akal, kemudian hifdzul nasali menjaga keturunan, hifdzul mali menjaga harta, ya. Dan di sini diprioritaskan menjaga jiwa, kesehatan. Pertimbangannya adalah keadaan COVID-19 yang menjadi pandemi yang belum tertangani dengan baik di seluruh wilayah dunia dan berpotensi, ya, kalau kita berikan sedikit penjelasan mengacu ke sini, berpotensi akan berdampak kepada keadaan jemaah haji. Dan juga aspek-aspek teknis, ya, aspek-aspek teknis yang tadi telah disebutkan dalam poin-poin dimaksud yang belum adanya di sini undangan untuk pembahasan, dengan kemudian informasi-informasi terkait, dan sementara di sini panitia untuk penyelenggaraan ibadah haji dari dalam hal ini pihak Kementerian Agama, dan juga nanti akan diturunkan kepada divisi khususnya, ya, BPIH kalau nggak salah, ya, Badan Pelaksana Ibadah Haji, itu memerlukan waktu persiapan, ya. Kita bisa bayangkan, jangankan untuk di
sana. Untuk di Indonesia saja kan harus ada koordinasi dari embarkasi, bagaimana debarkasi seperti apa, dan di Indonesia bukan cuma di Jakarta ataupun misalnya Jawa secara umumnya ya, tapi juga lebih spesifik lagi, lebih luas lagi kan dari Sabang sampai dengan Merauke, bagaimana teknis di tempat A, tempat B, tempat C, koordinasinya bagaimana dan sebagainya. Sehingga tadi dikatakan ada rapat dengan Komisi 8 yang memang membawahi atau mitra dari Kementerian Agama ya, dan menghormati keputusan apa yang akan diambil ya. Saya bacakan dulu ya supaya tidak banyak tafsirnya juga. Kemudian mengingat satu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1984 Nomor 20, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273, 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan ya, tentang kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5063, Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 292, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5601, 4 Undang-Undang nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6338, 5 Peraturan Presiden nomor 83 tahun 2015 tentang Kementerian Agama, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 168, 6 Keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran coronavirus disease 2019 atau COVID-19 sebagai bencana nasional, 7 Peraturan Menteri Agama nomor 42 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Agama, Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 1495. Jadi di sini ada 7 poin. Mengingat, jadi kalau tadi menimbang keadaan-keadaan yang memberikan pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam pembatalan keberangkatan jemaah haji pada tahun ini, yaitu 1442 Hijriah bertepatan dengan 2021 Masehi. Kemudian mengingat dasar hukumnya apa, perundang-undangan di kitanya yang membolehkan kemudian pembatalan itu dilakukan atau keputusan itu harus diambil oleh Kementerian Agama. Kemudian memutuskan dari pertimbangan dan pengingat ini, yaitu menimbang dan mengingat, ada keputusan yang menetapkan keputusan Menteri Agama tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah 2021 Masehi. Ke-1, menetapkan pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah 2021 Masehi bagi warga negara Indonesia yang menggunakan kuota haji Indonesia dan kuota haji lainnya. Kita highlight ya. Kita highlight ini nomor 1 ini, saya ulangi lagi ya, menetapkan pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah garis miring 2021 Masehi bagi warga negara Indonesia yang menggunakan kuota haji Indonesia dan kuota haji lainnya. 1 ya, nanti kita akan kembali ke sini. Kedua, pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Ya, nanti kita akan lihat. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Juni. Seperti tadi di awal saya sampaikan, 2021, Menteri Agama Republik Indonesia, tanda tangan Yakut Khalil Qomas. Ya. Jadi di sini teman-teman sekalian, tadi saya bacakan ya, ini saya bukan dalam konteks menjadi jubir Kementerian Agama atau jubir Menteri Agama atau yang tidak ya. Kita hanya ingin menyampaikan informasi kepada masyarakat, apa sih yang kita bisa dapatkan dari laman Kementerian Agama, ya, seperti apa gambarannya, kejelasannya bagaimana, sehingga kita tidak berspekulasi liar atau mungkin melahirkan persepsi-persepsi yang sudut pandangnya berbeda-beda sehingga menghasilkan kegaduhan-kegaduhan yang tidak menimbulkan maslahat ya. Karena itu kalau ada masukan-masukan kita berikan masukan ya, untuk apa kemudian hal-hal demikian bisa melahirkan maslahat, dan kalau ada yang tidak tepat juga kita bisa usulkan ya untuk diperbaiki dan turunan-turunan yang lainnya. Kemudian teman-teman sekalian, yang tadi disampaikan 2 halaman itu diperjelas dengan lampiran. Saya sudah baca lampiran ini ya sampai dengan yang terakhirnya tadi ya. Jadi yang tadi ditegaskan lagi, ada penjelas lagi di sini kenapa kemudian keputusan pembatalan itu dihadirkan. Nah, ini yang mau saya dudukan ya sama teman-teman semua, sama kita semua, bahwa saudara-saudariku, dasar utama ya untuk hadirnya pembatalan ini, kalau kita baca ya, saya kan bukan Menteri Agama, jadi tidak dalam kapasitas menerangkan itu, tapi kalau kita baca dari keputusan Menteri Agama ini tentu terlihat ada 2 aspek yang paling utama. Yang pertama adalah terkait pandemi ya yang sekarang melanda wilayah dunia.
secara umum, baik di Indonesia pun demikian di Saudi dan sebagainya. Yang kedua adalah aspek teknis terkait dengan persiapan-persiapan. Ya, karena selama ini diakui di sini bahwa kalau kita kembali ke sini, poin F ya dalam menimbang, pemerintah Arab Saudi belum membuka akses layanan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijrah. Ya, jadi aksesnya belum dibuka dari sana. Belum ada informasi, sedangkan pemerintah Indonesia membutuhkan ketersediaan waktu yang cukup untuk melakukan persiapan bagi jemaah haji, gitu kan. Nah ini teman-teman sekalian, dua ini saja. Ya, jadi pertimbangannya dua, diperlukan waktu yang cukup karena mengatur jemaah-jemaah yang sudah disiapkan. Ini belum tahu kuotanya ada berapa. Kemarin juga dari duta besar juga menyampaikan statement, dan saya dapat juga tembusan dari surat yang kemarin sampai itu ya, yang ramai juga dibahas gitu, bahwa duta besar juga menyampaikan belum ada pembahasan spesifik tentang haji ini. Ya, dan belum bisa menginformasikan kuota Indonesia itu berapa sih, yang lain berapa gitu kan. Jadi belum sampai ke pembahasan itu. Sementara alasan pemerintah tadi menyampaikan bahwa di kita ini butuh persiapan-persiapan untuk pemberangkatan. Nah, jadi dua alasan ini teman-teman sekalian yang disampaikan kepada kita semua, dan nanti dirinci. Nanti dirinci nih, ada poin lampiran di halaman 3, 4, 5. Di sini ada lampiran ya. Ini lampiran detail sekali, detail. Jadi dari mulai penjelasan tadi sampai pengurusan dokumen, sampai status jemaah, ya, statusnya bagaimana, yang sekarang nggak bisa berangkat nanti apakah tahun depan ya, diharapkan oleh kita semua bisa berangkat tahun 1443 itu, siapa yang berangkat? Bagaimana statusnya? Bagaimana status buku-buku panduan manasik? Kemudian barang-barang misalnya terkait koper dan sebagainya, statusnya bagaimana? Termasuk juga di sini terkait dengan dana. Disampaikan sekali di sini ya, bagaimana kalau misalnya dana-dana jamaah itu statusnya seperti apa ya, kalau ingin ditarik, bahkan kalaupun ingin ditarik bagaimana teknisnya ya, ada keperluan dulu misalnya mau diambil seperti apa teknisnya, dijelaskan loh di sini. Ada sampai dengan gambar-gambar alur pengembalian untuk setoran pelunasan bagi jemaah haji reguler itu seperti apa, ininya bagaimana. Kemudian bahkan di akhir itu ada surat kuasa kalau memang harus dikuasakan, termasuk ada yang pendamping dan sebagainya. Jadi saya kira kalau kita baca keseluruhan jelas disampaikan ya. Hanya barangkali untuk penguatan ini saya menyarankan ya, saya memberikan masukan kepada Kementerian Agama dalam hal ini terkait pertimbangan-pertimbangan dimaksud. Satu ya, karena ini kan lebih kepada penyampaian aspek sebab-sebab pembatalan ya dari sisi Kementerian Agama, dan sebab-sebab itu yang pertama menyangkut tentang pandemi dan situasi pandemi. Sedangkan terkait dengan haji pun kalau kita bicara pandemi nanti akan dikaitkan dengan hukum. Nah, otoritas untuk memberikan pandangan hukum ini akan lebih kuat menurut saya dan lebih baik jika di sini digandengkan kepada Majelis Ulama Indonesia supaya memberikan satu gambaran kepada masyarakat melalui sebuah fatwa. Misalnya Kementerian Agama bisa meminta fatwa kepada Majelis Ulama Indonesia yang menerangkan kepada masyarakat bagaimana status haji yang dilakukan jika terjadi satu pandemi misalnya kan. Kemudian dengan pandemi ini ya bisa diakibatkan atau diduga kuat berakibat fatal misalnya bagi masyarakat sepanjang teknis-teknis pencegahannya belum dapat diketahui secara utuh, baik di Indonesia seperti apa penanganannya misalnya teknisnya, atau sudah ada di Indonesia tapi di luar negeri kita belum tahu, di pihak Saudinya seperti apa, koordinasi belum terjalin. Maka saya kira kalau ini bisa berkoordinasi dengan MUI dan MUI kemudian memberikan fatwa di sini kepada masyarakat, dan fatwa ini tentunya akan mengikat secara emosional ya, fatwa yang mengikat secara hukum keislaman bagi masyarakat ya, walaupun keputusan pemberangkatan tetap di tangan Kementerian Agama dalam ini mewakili pihak pemerintah. Ya, itu akan lebih elegan menurut saya, lebih baik, dan akan lebih didengar oleh masyarakat untuk menenteramkan ya bagi orang-orang yang akan berangkat, sehingga tidak kebingungan di sini. Oh, kenapa begini, kenapa pandemi begini? Maka fatwanya ada dari MUI dan dijelaskan secara terbuka juga. Dan juga akan lebih bagus menurut saya kalau di sini ada pernyataan bersama dari berbagai aspek. Jadi dibikin FAQ dulu ya dari Kementerian Agama, isu-isu yang berkembang di masyarakat, kemudian pertanyaan-pertanyaan apa tentang keuangan kan sudah dijawab nih dengan lengkap gitu kan. Kemudian yang lain-lainnya juga bisa dijawab kan, yang tersebar di media kan, bahkan pernyataannya tidak utuh. Di sini kan ada rapat kan dengan Komisi 8 kan dan seterusnya, tapi juga kemarin kita dengar pernyataan dari beberapa anggota dewan juga yang tersebar ke pers dan diterima oleh kita semua, nampaknya agak kontradiktif dengan apa yang disampaikan di sini ya. Kontradiktif dalam yang dimaksudkan ada informasi lain gitu. Nah, informasi ini mungkin bisa diperjelas ya, apakah benar karena nggak dapat kuota,
apakah benar karena isunya isu lain, apakah benar karena isu. Saya kira itu bisa diinventarisir, dibuat FAQ. Kemudian setiap stakeholder di sini saya kira bisa bertemu membuat satu pernyataan yang utuh. Misal Kementerian Agama dengan MUI dengan Duta Besar Saudinya, saya kan setelah membangun koordinasi menjelaskan posisi pemerintah, kan kemudian dalam konteks di sini Kedutaan Besar Saudi, Kedutaan Saudi Arabia di Indonesia itu sebagai perwakilan Saudi. Saya kira kalau duduk semuanya dan menyampaikan, lalu Kedutaan Saudi pun bisa memberikan satu sikap penghormatan terhadap keputusan yang diambil pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama. Saya kira insya Allah ini akan lebih terukur, lebih baik dibandingkan spekulasi-spekulasi yang berkembang di masyarakat saat ini yang memang butuh jawaban. Ya butuh penjelasan, misalnya apakah benar uang hajinya nggak ada karena digunakan untuk infrastruktur, ya kan itu kan kita bisa minta penjelasan dan bisa dijawab. Ketika dijawab selesai kasusnya satu. Apakah benar karena memang nggak dapat kuota dari Saudi, ya kan dijawab dan mungkin juga duta besarnya bisa menyampaikan, pemerintah juga bisa mengatakan dan menegaskan poin-poin itu nggak ada urusan dengan yang lain, yang ini saja adanya. Nanti BPKH bisa menyatakan dananya aman, ini buktinya masih ada sekian saldonya terukur demikian. Nanti yang nggak berangkat akan seperti apa, karena yang disampaikan nggak semua masyarakat ini bisa membaca begini. Apalagi yang haji itu kan dari kalangan-kalangan umumnya masyarakat-masyarakat, ada juga yang dari daerah gitu kan, yang jangankan mereka, mohon maaf ya, untuk bisa begini, untuk download itu kan susah gitu, download ini, download itu. Tapi kalau kita umumkan di televisi nasional dengan 3 bertemu tadi atau di media sosial seperti ini, yang luas disampaikan dengan terperinci, ini akan lebih enak keterimanya dan lebih nyaman dan lebih memahamkan, serta menghambat hal-hal yang mungkin akan beda pendapat di sini atau beda persepsi. Kalau aspek-aspek lain saya terlepas ya, saya tidak mengikuti dan tidak mencampuri serta masuk dalam wilayah politik praktis atau hal-hal yang lainnya. Ini murni karena ini bagian dari sisi ibadah, sedangkan tugas kita, tugas para ulama, tugas para dai, para ustadz, para mubalik adalah membimbing masyarakat ya untuk memberikan keteduhan, ketenangan dan kebenaran dalam ibadah. Ya, haji rukun Islam yang kelima, orang pasti banyak bertanya, saya pun banyak ditanya. Ya karena itu saya coba pelajari turunan-turunan ini, Ustadz gimana ini, apa isunya, apa ini, bukan masalah isu. Ustadz itu porsinya menerangkan hukum. Makanya kalau kita diundang MUI misalnya seperti apa, kita diskusi, sampaikan dan sudah jelas kiranya, saya kira ya. Kemudian yang ketiga, jadi yang pertama tadi saya sudah sampaikan juga supaya barangkali bisa memintakan fatwa kepada MUI atau duduk bersama-sama MUI. Saya lihat juga kemarin ada konferensi itu kan ada Pak Sekom MUI di situ, kemudian ada Komisi 8, ada apa, dan tapi kalau lebih spesifik disampaikan dengan misalnya MUI memberikan berdasar fatwa MUI gitu kan dalam situasi pandemi terkait dengan ibadah haji, pandangannya bagaimana ya, dari kajian-kajian yang mendalam di MUI itu satu akan lebih menguatkan dan masyarakat akan lebih menenteramkan. Yang kedua tadi bisa duduk bersama koordinasi dengan kedutaan Saudi Arabia berdasarkan informasi dari sana bagaimana, kemudian duduk sama-sama dan kedutaan pun dari pihak ini dubes diberi kesempatan untuk berbicara seperti apa, sehingga nanti akan lebih tentram keseluruhannya dan menepis berbagai anggapan yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang diambil keputusannya, ya kan? Tapi kalau ada hal-hal yang kira-kira memang harus dijelaskan, saya kira FAQ itu penting untuk disusun, untuk diberikan pernyataan yang formal dan tidak mendiamkan, sehingga menjadikan isu berkembang dengan liar dan ada persepsi-persepsi yang berbeda. Dan yang ketiga ini yang paling penting ya, tadi saya katakan kita akan kembali ke sini, yaitu di halaman kedua ya, poin memutuskan ini pada yang ke-1 ya, memutuskan pada poin yang ke-1 menetapkan pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijrah 2021 Masehi bagi warga negara Indonesia yang menggunakan kuota haji Indonesia dan kuota haji lainnya. Nah, ini saya kira penting untuk ada penjelasan yang dimaksudkan apa ini ya, yang turunan yang akhirnya kuota haji lainnya, karena di sini saya baca ini saya belum dapat penjelasan ini. Kalau kuota haji Indonesia kita mengerti ya, yang reguler misalnya apakah di sini ONA plus kan yang diberikan di Indonesia, ini kuota haji lainnya apa di sini. Saya kira Menteri Agama harus menjelaskan atau Kementerian Agama bisa menjelaskan yang dimaksud kuota haji lainnya ini apa. Ya, misalnya saya beri gambaran gini, ini kan mengikat untuk warga negara Indonesia, bukan hanya di Indonesia kan. Warga negara Indonesia itu ada yang di luar. Ya, ada ekspatriat kita, diaspora kita yang memang sudah biasa. Saya tinggal juga di luar negeri ya, dan juga mengisi kajian-kajian di luar Indonesia. Itu setiap ada musim haji itu mendapatkan bagian kuota. Ya misalnya warga kita yang tinggal di Jepang, di Amerika, gitu kan, di Eropa,
Ya, event itu di negara-negara yang Arab dalam konteks misalnya di Afrika, ya Afrika Utara kan ada negara Arab seperti Mesir. Negara Arab dalam konteks di sini bukan negara geografis tapi berbasis kepada bahasa yang digunakan, gitu kan? Seperti Mesir, di Libya dan sebagainya. Dan itu orang-orang Indonesia itu bisa mengajukan untuk dapat bagian di situ. Sekarang saya misalnya tanya, kalau di sini tidak dijelaskan kuota haji lainnya yang dimaksudkan apa? Bagaimana kalau di Amerika misalnya dapat bagian haji sementara kuotanya tercukupi untuk orang kita daftar di situ? Ini kan dengan membawa bagian nama misalnya dari kontingen Amerika, dari kafilah Indonesia, kafilah Amerika, orang Indonesia memanfaatkan kuota di sana. Apakah masuk keputusan ini ya dalam konteks tadi atau tidak? Ya, ini perlu diperjelas gitu kan. Kemudian juga kan ada yang haji undangan, yang undangan-undangan ya yang diundang misalnya oleh kerajaan Arab Saudi atau melalui misalnya ada pers dan sebagainya yang punya memang bagian-bagian atau porsi-porsi yang diberikan pemerintahan Arab Saudi di berbagai negara atau di beberapa benua, untuk Asia misalnya, untuk Eropa, untuk Amerika. Nah, kalau ada orang Indonesia dapat itu, apakah dia juga menjadi bagian yang terkena oleh keputusan ini atau terlepas dari itu? Atau ini hanya mencakup orang-orang yang daftar melalui Kementerian Agama saja, lewat pemerintah, yang antriannya sudah cukup panjang gitu ya. Bahkan saya dengar di Jawa Timur sudah 31 tahun ya, di atas rata-rata di atas 21 tahun kalau kita melihat keterangan dari SIHA itu ya, dari teman-teman termasuk juga ikatan untuk haji dan umrah itu. Jadi kalau kita lihat sampai seperti itu, kemudian ada kasus seperti tadi, ini belum diperjelas nih ya. Saya kira dari pihak Kementerian Agama ini bisa menerangkan lebih jelas yang dimaksud kuota haji lainnya itu seperti apa, sehingga nanti tidak ada persepsi begini, katanya dilarang, tapi ada orang Indonesia di sana haji. Nah, yang lebih tegas lagi adalah bagaimana status mukimin Indonesia di Arab Saudi. Jadi ada mukimin datang ke sana. Ini kuota lainnya, kuota haji lainnya kalau nggak diperjelas akan ada tafsir. Ya, tafsirnya apa? Ya, tafsirnya misalnya, oh ini kok jadi begini? Karena ini kan kuota haji lainnya kan umum sifatnya. Ya, jadi yang dimaksud semua, apakah semua kuota di setiap tempat, atau misalnya mohon maaf hanya untuk yang Indonesia saja, kuota lain yang dimaksudkan ONH plus misalnya kan. Maka dari sini bagaimana status orang-orang yang mendapatkan undangan tadi, baik itu di Indonesia, di luar Indonesia, atau bahkan di Saudi sendiri, apakah mengikat tidak keputusan ini? Nah, ini perlu dijelaskan ya. Ini masukan-masukan dari saya yang mohon kiranya bisa sampai dipertimbangkan, didengar, sehingga keputusan-keputusan itu sifatnya lebih komprehensif dan tidak banyak multitafsir di masyarakat sehingga menghasilkan banyak kegaduhan-kegaduhan. Kalau kita gambarkan begini misalnya, saya mohon maaf kalau saya katakan kegaduhan karena sekarang ini gini, saya berusaha untuk menjadi bagian dari sisi tengah gitu ya. Dalam arti sisi tengah ini kita berpihak kepada bangsa, negara, kesatuan, persatuan, membina masyarakat untuk teduh, untuk bersatu, meninggalkan kegaduhan-kegaduhan dan sebagainya. Tapi sisi yang bersamaan juga ada memang kelompok-kelompok tertentu, bagian-bagian tertentu yang memang menginginkan gaduh saja. Suasananya seperti itu. Maka saya juga menyarankan di sisi lain atau mungkin di topik lain, negara mesti hadir nih pada yang begini. Ya, jadi mesti memberikan satu ketegasan, bahkan mungkin perlindungan pada sosok-sosok yang memang ingin menghadirkan kesatuan, kemaslahatan, kekuatan. Sementara ya ada gangguan-gangguan semacam ini bukan kepada personal sebetulnya, tapi kepada konteks kebangsaan yang lebih luas, ya, kepada konteks keutuhan, ya, keutuhan masyarakat, keutuhan pergaulan, NKRI dan sebagainya. Muncul orang-orang semacam ini yang menghasilkan kegaduhan-kegaduhan, dan ini bisa jadi potensial untuk dimanfaatkan. Ya, coba saya gambarkan begini. Pemerintah mengeluarkan ini lewat Menteri Agama. Tiba-tiba ada orang Indonesia haji di sana misalnya. Terus tahu masyarakat di sini. Itu bagaimana memberikan penjelasannya gitu kan. Sementara ini tafsirannya masih luas. Gitu. Karena itu ini masukan dari saya. Sebelum kita akhiri, tentunya kepada seluruh saudara-saudariku masyarakat Indonesia yang insya Allah selalu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya terhadap umat Islam, lebih khusus lagi saudara-saudariku yang memang sudah ada kuota untuk pemberangkatan di tahun ini, tentu kita harus melihat dengan lebih bijak dari seluruh aspek, ya, yang seluruh aspek ini tentunya dibicarakan, dibincangkan secara terukur, teratur, luas, dan saya yakin lah haji ini nggak akan main-main deh. Kalau ada yang main-main dengan ini, resikonya sangat tinggi, resikonya sangat luar biasa. Bukan cuma akhirat, dunia pun akan mendapatkan balasan-balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan satu arahan supaya dia mau kembali kepada ketentuan-ketentuan yang benar. Saya yakin ini nggak akan main-main, dan kita harus bersikap dengan baik, dengan objektif, dengan terukur, dan menyerahkan semua apapun yang ada atau diputuskan, kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah yang Maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita.
kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum, diwajibkan bagi kita memerangi, termasuk perasaan diri kita sendiri walaupun sulit untuk kita lakukan. Ya, asa antakrahu syai'an fa huwa khairul lakum, boleh jadi kita nggak suka pada sesuatu tapi di balik itu ada kebaikan-kebaikan besar. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, boleh jadi kita menyukai sesuatu, mengidamkan sesuatu tapi di balik itu ada sesuatu yang tidak baik untuk kita semua. Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu masa depan apa yang terbaik untuk kita semua. Insyaallah dengan niat kita pada Allah Subhanahu wa taala, ya semua ibadah itu bersyukurnya kita kepada Allah. Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Semua pekerjaan kita itu dinilai pahala berdasarkan niatnya. Jadi semua ibadah itu bergantung kepada niatnya. Allah nggak lihat bagaimana misalnya, mohon maaf ya, apakah si fulan terlihat misalnya banyak bekalnya untuk haji, apakah kemudian penampilannya bagus dan sebagainya. Itu yang dilihat benar nggak niatnya. Termasuk dalam sholat pun, kalau kelihatan bacaannya bagus, kan, kemudian terlihat seperti khusyuk, tapi niatnya nggak betul karena ingin dilihat orang, dipuji orang dan sebagainya, itu nggak mendapatkan penilaian positif dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berbahagialah bagi yang telah berniat, bagi yang telah berikhtiar, bagi yang telah menabung dan sebagainya. Saya sangat yakin berhusnudzon pada Allah Subhanahu wa taala, Allah telah dahulukan pahala-pahala kebaikannya. Dan kalaupun dalam konteks menunggu ini ada ajal yang terkait dengan kita kembali kepada Allah, saya pun punya keyakinan insyaallah Allah menetapkan kebaikan kepada kita semua sepanjang kita berusaha membawa esensi haji dalam kehidupan. Ya, bersikap baik, mengeluarkan yang kotor, menjaga birrun sehingga menjadi mabrur. Ya, birrun itu menepikan yang jelek-jelek sehingga yang baiknya datang, mempertahankan sampai wafat. Insyaallah ada mabrur yang kita dapatkan. Adapun pemberangkatan kembali kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, manusia hanya bisa berikhtiar. Namun demikian ikhtiar yang melalui Kementerian Agama ini, saya kira tadi ya saya mengusulkan ya secara pribadi 3 hal yang tadi saya maksudkan, yaitu untuk minta fatwa ke MUI duduk bersama. Kalau sudah ada fatwanya alhamdulillah tinggal dirujuk. Kemudian duduk bersama termasuk dengan duta besar ya, sehingga bisa menjelaskan klarifikasi isu-isu yang mungkin sudah disusun dalam FAQ itu ya, dan yang terakhir menjelaskan yang tadi kuota lainnya sehingga tidak melahirkan penafsiran-penafsiran yang lebih luas gitu ya dalam konteks untuk penyelenggaraan ibadah haji. Saya kira itu ya, mudah-mudahan berkenan, tiada maksud lain, ma uridu illal islah mastata'at. Ya, saya tidak memiliki satu kecenderungan lain, niat yang lain kecuali hanya untuk hal-hal yang terbaik, untuk maslahat saja semampu yang saya bisa lakukan. Wa ma taufiq illa billah. Ya, dan tidak ada sesuatu yang memberikan pandangan, satu dorongan kecuali petunjuk-petunjuk yang Allah berikan kepada kita semua baik dalam Al-Qur'an, dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kira itu yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau kurang berkenan, saya tidak melihat sisi secara spesifik orang per orang atau golongan dan sebagainya, lebih mengamati apa yang sampai kepada kita supaya kita bisa mengambil sikap yang baik. Demikian Adi Hidayat, semoga berkenan. Mohon maaf dan semoga Allah merahmati kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.